Selamat pagi teman-teman dan juga Mas Sofian. Perkenalkan kami dari kelompok satu. Pada hari ini kami akan membahas tentang jenis-jenis penelitian sosial. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Chelsea Malika Putri. Saya Guerlina Kristela. Dan nama saya Stanislaus Metafati Daily. Oke, yang pertama-tama kita akan membahas tentang kegunaan dan juga audiens dari penelitian. Ada dua eh, tipe penelitian. Yang pertama adalah penelitian akademik atau penelitian murni. Tipe penelitian yang ini bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan mengenai cara kerja suatu hal dan juga membangun atau menguji paparan teoritis dengan berfokus pada pertanyaan mengapa dalam penelitiannya. Sebagai contoh, seorang mahasiswa sosiologi melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan norma sosial di dalam komunitas mahasiswa. Mahasiswa ini menggunakan teori interaksi simbolik untuk menganalisis bagaimana norma sosial berkembang di antara mahasiswa dari berbagai macam latar belakang budaya yang berbeda. Penelitiannya bersifat akademik karena tidak bertujuan menyelesaikan masalah spesifik, tetapi lebih berfokus pada pengujian teori sosial. Yang kedua ada penelitian terapan. Nah, tipe penelitian yang ini berfokus menjadi memberikan solusi bagi permasalahan konkret dan juga membahas tindakan penyelesaiannya secara spesifik dan secara langsung. Boleh di next. Tipe penelitian terapan sendiri itu dibagi menjadi tiga macam. Yang pertama ada penelitian evaluasi. Penelitian evaluasi adalah penelitian yang digunakan untuk menilai keefektifan suatu program atau kebijakan dalam meraih target dan juga objektifnya. Nah, tipe penelitian evaluasi ini contohnya adalah seorang mahasiswa melakukan penelitian yang kemudian membandingkan nilai rata-rata mahasiswa penerima beasiswa sebelum dan sesudah mengikuti program tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan apakah program beasiswa berhasil atau perlu diperbaiki dalam aspek tertentu, seperti persyaratan akademik atau pendampingan akademik. Yang kedua ada penelitian tindakan. Penelitian tindakan bertujuan untuk mewujudkan perubahan sosial atau mendorong pencapaian berharga dalam sektor sosial politik. Penelitian ini mempunyai subtipe, yaitu penelitian tindakan partisipatori, yaitu keadaan di mana partisipan penelitian ikut andil dalam perancangan dan juga pelaksanaan penelitian. Sebagai contoh, seorang mahasiswa menguji metode pembelajaran berbasis diskusi di kelas yang selama ini menggunakan metode ceramah. Hasil penelitian ini menunjukkan apakah metode interaktif lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman dan keterlibatan siswa atau berbasis diskusi yang menggunakan metode ceramah. Yang terakhir ada penelitian dampak sosial. Penelitian ini mencatat dampak dari adanya perubahan besar terhadap berbagai sektor sosial yang ada di suatu komunitas. Sebagai contoh, mahasiswa tidak hanya melakukan penelitian tetapi juga melibatkan mahasiswa lain untuk bersama-sama mengembangkan program mindfulness yang bisa diterapkan di kampus. Hasilnya digunakan untuk merekomendasikan kebijakan baru di unit layanan konseling kampus. Boleh di next. Nah, untuk penelitian terapan sendiri itu terdapat dua alat umum yang digunakan untuk melakukan penelitian terapan. Yang pertama adalah asesmen kebutuhan, yaitu mengumpulkan data deskriptif mengenai sebuah isu termasuk lingkup dan juga tingkatannya. Kemudian ada analisis biaya manfaat, yaitu dengan menerapkan nilai moneter pada usaha dan hasil dari sebuah proses, di mana kedua hal tersebut diteliti keseimbangannya. Boleh di next. Nah, apa sih hasil dari penelitian sosial? Dalam penelitian sosial, dihasilkan dua bentuk pengetahuan. Yang pertama adalah pengetahuan instrumental. Pengetahuan instrumental adalah pengetahuan yang terfokus untuk menjawab pertanyaan dari riset tersebut. Yang kedua ada pengetahuan reflektif. Nah, pengetahuan reflektif sendiri itu digunakan untuk meneliti secara luas mengenai asumsi, konteks, dan juga nilai moral dari penelitian itu sendiri. Oke, kita lanjut ke tujuan penelitian. Itu dibagi jadi tiga. Yang pertama ada penelitian eksploratory. Itu apa sih? Jadi ini adalah penelitian mempelajari isu atau fenomena yang belum dimengerti. Jadi kita itu harus mengeksplor. Dan ini itu bisa untuk mengembangkan pertanyaan-pertanyaan lanjutan yang lebih rinci lagi. Contohnya kayak apa? Contohnya kan zaman sekarang ini banyak banget yang anak muda ini pada beli yang thrifting-thrifting gitu. Nah, peneliti itu mau memahami kenapa sih thrifting ini itu meningkat.
meningkatkan minat belanja anak zaman sekarang. Terus yang kedua ada penelitian deskriptif. Ini tuh apa? Jadi ini penelitian yang menggambarkan suatu isu menggunakan kata-kata maupun angka. Ini tuh contohnya kalau di kehidupan sehari-hari tuh kayak kalian menggunakan aplikasi Gojek. Nah, Gojek itu pasti memiliki sebuah ulasan. Nah, ulasannya itu kita tuh disuruh menggambarkan seberapa puasnya kita terhadap si drivernya, apakah drivernya nyaman atau gimana. Nah, terus selanjutnya ada penelitian explanatory. Itu apa sih? Jadi itu penelitian yang menjelaskan bagaimana suatu peristiwa bisa terjadi. Itu contohnya kayak dampak pola tidur para mahasiswa. Kita itu kan sering ada yang tidurnya kurang sama ada yang tidurnya cukup. Nah, kita bisa mengcompare itu antara kedua mahasiswa itu apakah tidur nggak cukup itu mengganggu produktivitas seorang mahasiswa. Terus next, ada penelitian berdasarkan kasus. Itu dibagi jadi dua. Yang pertama ada penelitian studi kasus. Itu apa sih? Jadi itu adalah penelitian mendalam mengenai banyak informasi tentang unit kasus dalam satu ataupun beberapa masa dalam suatu rentang waktu. Contohnya apa? Contohnya kayak seorang mahasiswa ilmu politik meneliti strategi kampanye digital dalam pemilihan gubernur Jakarta 2024. Nah, dengan fokus pada satu kandidat tertentu untuk memahami bagaimana media sosial digunakan dalam membangun citra politik. Terus kemudian ada penelitian antar kasus. Jadi itu penelitian yang sifatnya membandingkan. Contohnya kayak apa? Jadi contohnya kayak seorang mahasiswa sosiologi meneliti perbandingan partisipasi politik mahasiswa di universitas negeri dan swasta dengan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi di kedua lingkungan tersebut. Oke, selanjutnya itu ada penelitian berdasarkan waktu. Nah, penelitian berdasarkan waktu ini tuh dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama itu ada penelitian cross-sectional, di mana penelitian ini tuh mempelajari informasi dari berbagai kasus dalam satu titik waktu. Untuk contoh penelitian cross-sectional itu ada survei penduduk. Jadi negara tuh mengumpulkan data tentang pendapatan, pendidikan, dan pekerjaan penduduk pada tahun tertentu, misalnya pada tahun 2017. Lalu yang kedua ada penelitian longitudinal. Nah, kalau longitudinal ini tuh mempelajari informasi dari berbagai kasus dalam berbagai titik waktu. Nah, penelitian ini tuh dibagi lagi menjadi tiga tipe, yaitu time series, panel, and cohort. Nah, di time series ini tuh penelitian longitudinal itu mendapatkan informasi yang berasal dari banyak kasus berbeda yang terjadi di masa yang berbeda juga. Contohnya pemodelan penduduk miskin di Indonesia tahun 2008 sampai 2012. Lalu yang kedua ada panel, di mana informasi yang didapatkan itu berasal dari banyak kasus identik dan terjadi di masa yang berbeda juga. Yang ketiga ada cohort, ini tuh memetakan informasi mengenai berbagai kasus dengan satu kategori yang mempunyai pengalaman yang sama dan berasal dari banyak kasus berbeda yang terjadi di masa yang berbeda juga. Nah, selanjutnya ada penelitian berdasarkan teknik pengumpulan data. Saya yakin di sini teman-teman juga udah sering banget dengar tentang kedua teknik pengumpulan data, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Nah, kuantitatif sendiri itu merupakan pengumpulan data dalam bentuk angka. Contohnya itu pengaruh lingkungan kerja terhadap produktivitas karyawan. Nah, kuantitatif itu jenisnya juga dibagi lagi menjadi tiga teknik. Yang pertama itu ada eksperimen. Nah, peneliti itu menciptakan perbedaan kondisi dalam beberapa kelompok partisipan dan membandingkan responnya untuk mengukur dampak dari kondisi tersebut. Lalu yang kedua itu ada survei. Nah, peneliti itu di sini secara sistematis menanyakan hal yang sama kepada sejumlah besar responden lalu mencatat respon mereka. Terakhir ada non-reaktif yang merupakan metode di mana objek penelitian itu nggak menyadari bahwa dirinya itu sedang diteliti. Metode ini juga dibagi lagi menjadi dua tipe, yaitu analisis konten dan data sekunder. Di analisis konten ini, peneliti itu mempelajari informasi yang terdapat dalam dokumen tertulis ataupun media komunikasi lain. Nah, yang kedua itu ada data sekunder. Jadi di sini peneliti itu menganalisis data kuantitatif yang telah dikumpulkan oleh pemerintah maupun organisasi lain secara statistik. Lalu teknik pengumpulan data yang kedua itu ada kualitatif, yaitu pengumpulan data dalam bentuk tulisan. Kalau bisa dikasih contoh, contohnya itu ada persepsi remaja terhadap isu kesehatan mental.
Nah, kualitatif ini tuh dikategorikan menjadi dua kategori mayor. Yang pertama tuh ada observasi lapangan. Jadi seorang peneliti itu mengobservasi secara langsung dan mencatat peristiwa yang terjadi secara natural dalam jangka waktu yang panjang. Nah, metode yang biasa dipakai ketika observasi lapangan itu ada etnografi dan observasi partisipatif. Lalu kategori mayor selanjutnya ada analisis historis komparatif. Jadi peneliti ini tuh menganalisis data dan peristiwa yang terjadi di masa lalu atau bersejarah dan atau dalam masyarakat yang berbeda. Oke, next ke etika dalam penelitian sosial. Ini ada tiga. Yang pertama adalah persetujuan informasi atau informed consent. Jadi ini adalah partisipan itu harus memahami tujuan penelitian dan memberikan izin sebelum berpartisipasi. Contohnya kayak apa? Contohnya kayak seorang mahasiswa ilmu komunikasi sedang melakukan penelitian tentang pengaruh media sosial terhadap kesehatan mental mahasiswa. Sebelum mengadakan wawancaranya, ia memberikan lembar persetujuan kepada partisipan yang berisi kayak tujuan penelitian, jenis data, hak partisipan, dan jaminan bahwa identitas mereka akan dirahasiakan. Nah, setelah membaca lembar persetujuan, partisipan itu menandatangani formulir sebelum wawancara dimulai. Boleh next. Yang kedua ada kerahasiaan dan anonimitas. Nah, ini itu adalah data partisipan itu harus dilindungi agar tidak diketahui oleh publik. Contohnya kayak apa? Contohnya, seorang mahasiswa psikologi sedang meneliti strategi coping mahasiswa dalam menghadapi stres akademik. Untuk menjaga anonimitasnya, ia menggunakan kode angka untuk setiap partisipan dalam transkrip wawancara. Misalnya kayak partisipan 001, saya merasa sangat stres. Partisipan 002, tekanan akademik sangat besar, tapi saya mengatasinya dengan meditasi. Terus lanjut ada yang ketiga yaitu tidak merugikan partisipan. Jadi penelitian itu tidak boleh menyebabkan dampak negatif bagi individu yang diteliti. Contohnya kayak apa? Contohnya seorang mahasiswa kriminologi sedang meneliti pengalaman mahasiswa yang pernah mengalami perundungan. Saat wawancara berlangsung, salah satu partisipan itu tampak emosional saat menceritakan pengalamannya. Mahasiswa peneliti segera menghentikan wawancara dan menawarkan kesempatan bagi partisipan untuk beristirahat atau mengakhiri wawancara. Jadi ini daftar pusakanya. Sekian dari kelompok 1, terima kasih.